Oke semua, di dalam video ini gua akan melanjutkan alur cerita dari manhwa How to Live as a Villain. Oke, tanpa basa-basi lagi kita akan masuk saja ke ceritanya. Setelah perpisahannya dengan Mirinae di part sebelumnya, Seong-hun didatangi oleh seorang NPC yang ada di quest itu. Dan NPC tersebut mengucapkan terima kasih kepada Seong-hun karena sudah membantunya. Dan setelah itu NPC tersebut memberikan Seong-hun sebotol ramuan yang bernama ekstrak fermion. Melihat hal itu Seong-hun sangat terkejut. Dikarenakan ramuan tersebut merupakan ramuan yang sangat mahal jika dijual. Dan Seong-hun akhirnya mengetahui alasan Haerin mau mengambil quest ini berulang kali. Dan setelah itu tiba-tiba Ellie datang menghampiri Seong-hun. Dia memohon kepada Seong-hun agar Seong-hun mau menjual ramuan itu kepadanya. Mendengar hal itu Seong-hun sempat berpikir sejenak. Dia berpikir kalau ramuan ini akan lebih berguna jika digunakan oleh Ellie karena job yang dimilikinya adalah penyihir. Dan setelah itu akhirnya Seong-hun memberikan ramuan itu kepada Ellie. Dan setelah menerima ramuan tersebut Ellie terlihat sangat senang. Dikarenakan dengan ramuan ini dia dapat meningkatkan dan memperkuat skillnya. Setelah mengambil semua reward dari quest itu, Seong-hun memutuskan untuk mendatangi kuil perubahan kelas untuk melakukan awakeningnya. Setibanya di kuil tersebut Seong-hun bertemu dengan Philip. Di mana Philip menunjukkan beberapa kelas yang bisa diambil oleh Seong-hun. Melihat semua kelas yang direkomendasikan, Seong-hun sempat berpikir, kalau dia membutuhkan skill yang sesuai dengan statusnya saat ini. Dan juga dia harus memilih skill yang dapat berguna di semua situasi. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Seong-hun memutuskan untuk memilih menjadi Enlightened Swordsman. Dan setelah awakeningnya tersebut, Seong-hun memperoleh peningkatan status dan penambahan beberapa skill. Dan setelah melihat penambahan status tersebut, Seong-hun berpikir harus segera menguasai skill yang dia dapatkan, agar dia terbiasa saat misi rank S dimulai. Setelah itu Seong-hun memutuskan untuk beristirahat di sebuah penginapan. Di mana saat dia ingin tidur, tiba-tiba Jerry muncul. Dan saat itu Jerry memberitahu kepada Seong-hun tentang quest rank S yang akan dimulai besok. Dan dia juga memberitahukan bahwa di dalam misi itu akan ada beberapa player yang akan menjadi NPC. Mendengar hal itu Seong-hun bertanya kepada Jerry, dengan mengatakan, jadi di dalam misi itu aku tidak bisa menggunakan skill atau kemampuan yang aku dapatkan sekarang. Mendengar pertanyaan Seong-hun, Jerry menjawabnya dengan mengatakan, kalau setiap player yang berubah menjadi NPC, dia tidak bisa menggunakan skillnya tetapi semua kemampuan akan ditambahkan ke dalam NPC yang player masuki. Dan setelah itu Jerry juga memberitahu Seong-hun, di dalam misi itu akan ada NPC bertingkat pahlawan. Yang mana jika NPC tersebut membantumu maka kesulitan misi akan menurun. Dan juga setiap player akan diletakkan di tempat yang sesuai dengan status yang mereka miliki. Contohnya player yang memiliki status lemah akan ditempatkan di negara miskin. Dan untuk player yang memiliki rang tinggi akan ditempatkan di medan pertempuran dengan Raja Iblis. Dan di mana setiap tempat tersebut akan berhubungan dengan satu dan lainnya. Mendengar semua hal itu, Seong-hun beranggapan kalau semua player harus memiliki peran aktif dari misi tersebut. Dan setelah itu Jerry juga mengatakan kalau sebuah item tingkat legendari akan muncul. Dan akan ada hadiah besar yaitu Extra Life. Setelah memberitahukan semua informasi tentang misi tingkat S yang akan muncul besok, Jerry langsung pergi meninggalkan Seong-hun. Keesokan harinya misi tingkat S dimulai. Dan di sini terlihat Seong-hun yang sangat terkejut melihat dirinya, yang tiba-tiba berubah menjadi salah satu NPC yang ada di quest tersebut. Dan saat itu juga Seong-hun langsung melihat status window-nya. Saat melihat statusnya saat ini, Seong-hun merasa sedikit tenang dikarenakan status yang dimilikinya setara dengan penyihir. Dan dia juga berpikir dengan statusnya ini, dia tidak harus bertarung di garis depan. Dan di sini Seong-hun juga yakin kalau NPC yang dia masuki memiliki beberapa skill bagus yang bisa dia gunakan. Dan saat itu juga Seong-hun langsung melihat skill-skill yang ada di statusnya. Dan saat melihatnya Seong-hun sangat terkejut. Dikarenakan semua skill yang tersedia tidak ada yang berguna di dalam pertempuran. Dan tak lama setelah melihat statusnya itu, tiba-tiba Seong-hun mendapatkan pemberitahuan submission.
Dan saat itu juga muncullah beberapa monster di hadapannya. Dan setelah itu monster kesatria kegelapan menghampiri Seonghun. Di mana di saat itu juga Seonghun tidak dapat bergerak karena efek yang diberikan oleh monster tersebut. Dan di dalam kondisi itu Seonghun sudah pasrah kalau dia akan mati. Tapi tiba-tiba muncul pemberitahuan dari skill yang dimiliki Seonghun. Di mana skill-skill tanpa tempur yang dimilikinya berubah menjadi skill tempur sementara. Dan juga ada beberapa skill lain yang aktif. Yang mana membuat Seonghun terlepas dari efek monster sebelumnya. Dan saat salah satu monster mulai menyerang Seonghun. Di sini terlihat kalau Seonghun dapat dengan mudah menghindari serangan-serangan yang dilancarkan monster itu. Dan juga Seonghun dapat dengan mudah menyerang monster itu. Dan saat itu juga Seonghun menyadari kalau tubuhnya bergerak dengan sendirinya dikarenakan skill tarian yang diubah menjadi skill tempur. Dan setelah itu Seonghun mulai menggunakan kemampuan yang dia dapatkan saat awakeningnya. Lalu kemudian Seonghun menyerang monster-monster skeleton yang ada di depannya. Setelah selesai menghabisi monster skeleton itu, Seonghun langsung menghampiri monster kesatria kegelapan. Dan saat monster kesatria kegelapan menyerang Seonghun, di sini Seonghun langsung mengaktifkan skill tariannya. Di mana dengan skill tersebut Seonghun dapat dengan mudah menghindari semua serangan yang dilancarkan oleh monster kesatria kegelapan. Dan setelah menghindari semua serangannya, Seonghun langsung menyerang monster itu sampai hancur. Dan sesaat menghabisi semua monster yang ada di tempat itu Seonghun mendapatkan hadiah berupa 8 poin misi. Dan setelah itu Seonghun mulai mencari informasi terkait tentang misi dan karakter NPC yang saat ini dia masuki. Di mana dia mendapatkan informasi kalau karakter yang sedang dia gunakan saat ini merupakan karakter yang sangat penting di dalam misi tingkat S ini. Dan juga di dalam misi tingkat S ini, terdapat beberapa submission seperti misi menekan Raja Iblis, dan misi Putri Pelarian. Dan setelah beberapa saat mencari informasi, tiba-tiba Seonghun mendapatkan pemberitahuan kalau misi Putri Pelarian telah selesai. Dan saat itu juga Seonghun mendapatkan bonus berupa 100 poin misi. Dan di saat bersamaan Seonghun bertemu dengan beberapa NPC dan player lainnya. Di mana salah satu NPC itu memperkenalkan dirinya kalau dia bernama Shin Won-gram. Setelah melihat reaksi dari para NPC dan player lainnya, Seonghun memiliki sebuah rencana, di mana dia berencana berpura-pura menjadi NPC. Dan menyembunyikan kalau dia seorang player. Agar dia dapat memimpin di dalam misi ini. Dan setelah itu Seonghun langsung mencari informasi terkait orang-orang yang ada di tempat ini. Dengan berpura-pura menanyakan keadaan para prajurit kepada Won-gram. Maksud dari Seonghun menanyakan hal tersebut dikarenakan agar para player dan NPC tidak mencurigainya. Setelah mendapatkan informasi dari Won-gram, Seonghun langsung berniat untuk melihat beberapa submission yang belum dia lihat sebelumnya. Di sini Seonghun melihat salah satu submission yaitu misi Runeblade. Di mana di dalam misi itu dijelaskan kalau untuk menyelesaikan misi tersebut dibutuhkan pengorbanan bangsawan agar misi Runeblade tersebut dapat diselesaikan. Dan di dalam misi itu juga menjelaskan bahwa Putri Serena yang merupakan karakter yang sedang Seonghun gunakan saat ini merupakan satu-satunya putri kekaisaran. Sehingga di dalam misi tersebut menjelaskan bahwa Putri Serena harus mengorbankan nyawanya untuk membangkitkan Runeblade. Melihat keterangan misi tersebut Seonghun sangat terkejut. Dan setelah itu Seonghun mulai berpikir bagaimana cara menyelesaikan misi Runeblade tanpa mengorbankan dirinya. Dan di sini Seonghun melihat ada beberapa indikator agar segel Runeblade dapat dilepas. Yaitu saat dia membunuh monster sebelumnya. Dia mendapatkan 13 poin untuk melepaskan segel Runeblade tersebut. Di saat memikirkan misi Runeblade tersebut, tiba-tiba ada sekelompok player yang mulai berdatangan. Dan di antara player-player tersebut ada NPC yang bernama Count Hansen, yang merupakan seorang penyihir. Dan tiba-tiba Seonghun dihampiri oleh salah satu player. Dia adalah Kang Muhan yang merupakan salah satu ranker yang ada di kota The Mission. Melihat Kang Muhan mendatanginya Seonghun berpura-pura menjadi NPC. Dengan cara menanyakan rencana selanjutnya kepada Count Hansen. Setelah itu Count Hansen mulai menjelaskan rencananya. Di mana dia memiliki dua rencana.
Yang pertama adalah mengumpulkan seluruh pasukan menjadi satu. Dan rencana kedua adalah maju ke pusat Dungeon. Setelah mendengar penjelasan rencana dari Count Hansen, tiba-tiba pemberitahuan submission muncul. Dan setelah melihat misi itu, Seong Hun memerintahkan semua orang yang ada di tempat itu untuk maju ke pusat Dungeon. Mendengar perintah tersebut, Kang Muhan sempat ingin menolaknya. Tetapi dikarenakan saat ini Seong Hun yang berperan sebagai Putri Serena, Kang Muhan terpaksa mengikutinya, dan setelah itu mereka bersiap untuk menyerang monster-monster yang ada di tempat itu. Oke, semuanya itu merupakan part ke-6 dari alur cerita, Manhwa How to Live as a Villain. Untuk part selanjutnya akan segera di-upload, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan part selanjutnya.